Selamat malam para sahabat GPIB. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Adrian Mamahit, yang sekarang bertugas di GPIB Wisma Asih Lembang, Mupel, Jabar 1. Oleh karena itu, sebelum kita beristirahat di hari ini, kita akan membaca dari kitab Yunus pasal 1, ayat 5 sampai yang ke-6. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan, di dalam kehidupan kami, Engkau terus selalu berkuasa. Sehingga di malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk terus selalu dikuatkan oleh firman. Karena itu Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, karena Engkaulah sang firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang terambil dari kitab Yunus pasal 1, ayat 5 sampai yang ke-6 berkata demikian. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilah. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nakoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita tahu bahwa setiap kita pernah terlibat masalah dengan orang lain. Mulai dari perbedaan pendapat, berebutan sesuatu, perselisihan, pertengkaran, sampai bermusuhan. Kecenderungannya yang sangat umum ketika kita terlibat dalam masalah dengan orang lain adalah setiap orang akan berusaha untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Atau kita mencari aman, sehingga terkadang membuat kita acuh terhadap keadaan sekitar kita. Itulah yang terjadi dalam konteks bacaan kita di malam hari ini. Dalam konteks bacaan Yunus pasal 1 ayat 5 sampai 6 menceritakan di mana ketika setiap awak kapal terus selalu berseru-seru. Berseru-seru dalam arti apa? Dalam arti meminta pertolongan kepada ilah-ilah mereka. Tetapi Yunus, karena ia merasa bahwa ia harus lari dari perintah daripada Tuhan, membuat dia bersikap acuh, cuek, bahkan bersikap di mana terkadang kita pun juga seperti Yunus. Oleh karena itulah, sikap acuh Yunus harusnya membuat kita menyadari bahwa kita juga sering seperti apa yang dilakukan oleh Yunus ketika kita berhadapan dengan pergumulan permasalahan. Apalagi jika itu permasalahan itu tidak membuat kita sadar bahwa kita ini
adalah milik daripada Tuhan. Oleh karena itulah, ketika Yunus tidur nyenyak, ketika Yunus berada di dalam kondisi yang nyaman, sikap daripada nakoda itu membuat kita tertegur. Oleh karena itulah ketika dia berkata bahwa bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa. Ini merupakan sebuah pengakuan di mana penulis kitab Yunus sudah menghentarkan kita semua orang percaya untuk terus selalu mau berseru kepada Tuhan Yesus. Dalam perenungan yang mendalam berdasarkan pengalaman hidup bersama Tuhan, memberikan gambaran bahwa cepat atau lambat larinya Yunus dari perintah daripada Tuhan memberikan gambaran bahwa Tuhan akan senantiasa selalu ada di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Artinya bahwa ketika kita berbuat dosa, Tuhan ada. Ketika terus selalu lari dari perintah daripada Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Apalagi ketika kita berbuat baik, ketika kita mau memperhatikan sesama, Tuhan pasti ada. Oleh karena itulah, bacaan kita pada saat ini hendak mau menegur kita bahwa hidup dalam keegoisan yang hanya memikirkan diri sendiri akan membuat kita susah, akan membuat kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Oleh karena itulah, bacaan ini hendak mau mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mau berbuat baik, harus selalu mau menunjukkan bahwa ketika kita selalu ada di dalam kehidupan ini, penyertaan Tuhan akan senantiasa selalu melekat di dalam kehidupan kita ini. Janganlah kita menganggap diri seperti orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang merasa diri tahu segalanya, yang merasa diri benar, sehingga kita selalu mudah menghakimi sesama kita. Tindakan-tindakan seperti itulah yang akan merusak keharmonisan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kesaksian-kesaksian kita. Oleh karena itulah, menjelang Minggu Advent, yang dimana pada tanggal 30 November minggu depan, kita akan masuk dalam Minggu Advent, minggu masa-masa penantian, yang dimana kita harus selalu mau mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus tentang syarat-syarat seseorang yang mau mengikut Dia, bahwa ia harus mampu menyangkal dirinya,
mengalami kenosis, pengosongan diri, sehingga kita siap untuk terus selalu bisa memikul salib dan selalu mengatakan bahwa saya siap untuk terus selalu berjalan bersamamu Tuhan. Oleh karena itulah, ketika kita mampu menaklukkan keegoisan di dalam diri kita, maka segala bentuk pergumulan tidak akan membuat kita lupa untuk terus selalu percaya akan penyertaan Tuhan. Ketika egois dapat ditaklukkan, maka kita pasti akan bisa menikmati hidup ini. Walaupun berat pergumulan kita, walaupun sangat menyakitkan perlakuan orang lain terhadap kita, tetapi karena kita mampu untuk melakukan egois dalam diri kita, dan kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan bisa menikmati suasana Advent, suasana Natal, bahkan tahun baru. Karena itu, marilah kita terus selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Selamat bergumul dan berjuang. Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari, para sahabat GPIB, kita satu di dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan dalam kasih setiamu, sehingga di dalam kisah Yunus ini, kami diajarkan untuk terus selalu bisa mengalahkan sikap egois yang selalu membuat kami lupa bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan Yesus yang selalu berkuasa. Karena itu Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, dosa-dosa kami, layakanlah kami, supaya ketika kami boleh mempersiapkan diri untuk memasuki minggu-minggu Advent, kami senantiasa terus selalu mau memperbaiki diri kami, sehingga kami bisa mau untuk terus selalu merendahkan diri kami, agar kami mampu untuk terus selalu bisa menikmati hidup dan kehidupan yang Kau anugerahkan pada kami ini. Sehingga kami boleh menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ibu yang senantiasa terus selalu hidup takut akan Tuhan, sehingga di dalamnya kami boleh terus selalu membesarkan anak-anak kami, sehingga kami sebagai anak-anak tetap terus selalu mau menjalani hari-hari kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan memegang prinsip bahwa takut akan Tuhan adalah awal sebuah pengetahuan, sehingga kami para orang tua terus selalu bisa menjadikan kami sebagai keluarga Kristen yang selalu memancarkan nilai-nilai shalom dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, terus selalu berkati kami, kuatkanlah segala pekerjaan kami, berkatilah setiap pergumulan-pergumulan kami, sehingga setiap apapun yang kami usahakan, ada nama Tuhan Yesus Kristus yang terus selalu kami undang untuk terus selalu bisa menguatkan kami, sehingga di dalam kami menjalani hari-hari kami ini, ada penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan Yesus, terus selalu berilah kami kekuatan, terus selalu topang kami, sehingga kami boleh terus selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang selalu merancangkan kejahatan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus selalu berserah kepada. Kami menyerahkan bagi kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara kami sedang sakit, Tuhanlah terus selalu ikut campur dalam proses pemulihan, sehingga di dalam rasa sakit kami ini,
Kami akan terus selalu berangsur pulih dan percaya dengan harapan dan iman kami bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan terus selalu memberkati proses pemulihan kami. Sehingga di hari yang paling indah ini, kami pasti akan bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami siap untuk terus selalu bisa menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan Yesus, Tuhan terus selalu berkati gerejamu ini. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ini. Biarlah di dalamnya Tuhan, kami sebagai anggota tubuh Kristus tetap terus selalu boleh hidup rukun, hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Engkaulah Sang Kepala Gereja kami yang akan senantiasa memberkati gerejamu ini. Kami akan beristirahat, kami akan berkarya di hari-hari selanjutnya. Biarlah kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam perantaraan Roh Kudus lah, yang akan terus selalu memberkati kami ini dari hari ini sampai Maranatha. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin. Demikianlah program Night Call di hari ini. Biarlah kasih setia Tuhanlah terus yang selalu menguatkan kita, sehingga kasih setia Tuhan juga lah yang akan terus selalu ada. Selamat beristirahat, selamat terus selalu bergumul dan berjuang bersama dengan Kristus.